Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom, selamat sore, selamat malam buat keluarga BMC di New York. Haleluya. Kita bersyukur walaupun screen-nya, TV-nya belum nyala ya, tapi kita percaya bahwa Kristus tetap menyala-nyala dalam hidup kita. Katakan amin ya. Kalau boleh saudara yang duduk di belakang agak maju ke depan supaya kita bisa lebih komunikasi ya. Kalau di bioskop VIP di belakang, tapi kalau di gereja VIP di depan. Makin di depan makin berkatnya tambah cepat datang. Makin di depan pertolongan Tuhan makin cepat. Katakan amin. Makin di belakang makin lambat. Nah, makanya cepat maju saudara ya. Oke, puji Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudara kita banyak belajar bulan ini tentang creativity atau kreativitas. Dan saya percaya bahwa saudara dan saya harus mengerti bahwa Roh Kudus pencipta kita, Tuhan pencipta kita itu adalah Tuhan yang kreatif. Katakan Tuhan kita kreatif. 2, 3. Ya, lihat dari sekian miliar manusia di dunia ini, nggak ada yang sama persis dengan saudara. Ya, Pak ya. Ya, coba lihat kanan kiri sebentar, ada nggak yang sama dengan saudara? Nggak ada. Yang namanya kembar siam pun pasti ada bedanya. Coba lihat kanan kiri, katakan, aku ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Amin, saudaraku. Kita ini bukan barang pabrikan, bukan barang kodian, tapi kita ini semua adalah masterpiece-nya Tuhan. Katakan amin. Karya agungnya Tuhan. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk belajar malam hari ini dari satu perumpamaan Yesus yang agak sulit ya untuk dipahami. Tapi izinkan supaya Roh Kudus menjelaskan buat saudara. Nah, karena TV-nya belum nyala, saudara boleh lihat di grup WhatsApp BMC New York ya. Saudara, di situ ada PowerPoint saya, tapi tolong jangan langsung cepat lihat poinnya semua terus tidur dan pulang, saudara. Jangan ya. Lebih baik ikuti halaman per halaman saja. Lihat Lukas pasal 16, ayat pertama sampai ayat 9. Ada yang belum bergabung dalam grup WhatsApp BMC New York? Oh ada, kalau ada 2 orang, kalau ada mungkin boleh ditolong ya, segera ada tim bisa menolong supaya 2 teman kita bisa juga bergabung, entah segera langsung di-add ataukah mungkin bisa pokok bagaimana caranya, kirim ke WhatsApp-nya. Oke, Lukas 16 ayat pertama sampai 9, karena di tangan saudara ada ayatnya, kita akan baca saut bersautan. Yang ganjil saya baca, yang genap tolong saudara baca. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara atau manajer. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Ayat 2 saudara baca, 2, 3. Jadi bendahara yang tidak jujur ini dipecat dari pekerjaannya. Ayat yang ketiga, kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ayat yang keempat, saudara baca 2, 3. Stop, ayo sama-sama, 2, 3 kompak. Aku tahu, ya, dia tahu apa yang harus dikerjakan. Ayat yang kelima. Lalu ia, bendahara itu memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Ayat 6, 2, 3. Dari hutang 100 tempayan minyak diturunkan 50 tempayan minyak. Ayat 7. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu?
Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul. Dari 100 pikul gandum diturunkan, diringankan jadi 80 pikul gandum. Ayat 8, saudara baca, 2, 3. Ayat 9 baca sama-sama yuk, 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, apa? Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon adalah dewa Yunani, dewa uang yang sifatnya uang tidak jujur. Terus, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara, di antara perumpamaan Yesus, perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini termasuk perumpamaan yang sulit dan sukar untuk dipahami. Tetapi sebenarnya kalau saudara ngerti benang merahnya, sebenarnya yang dipuji oleh tuannya bukan soal ketidakjujurannya, bukan soal yaitu kebohongannya, tapi yang dipuji oleh Tuhan ini adalah apanya? Kecerdikannya. Ucapkan bersama saya, kecerdikannya. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang begini, bahwa anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Nah, artinya begini saudara, jangan saudara bilang gini, ya sudahlah, kalau gitu kita orang Kristen ya sudah memang kalah bersaing di kerjaan, di bisnis, apalagi juga kalah bersaing rebutan pacar ya, kalah bersaing lah di dalam soal karir dan sebagainya. No, lihat kemari, lihat. Sebenarnya Tuhan berkata bahwa anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak terang, itu bukan berarti bahwa ini adalah sebuah saudaraku takdir. Tapi sebetulnya yang Tuhan mau ngomong begini, hei anak-anak terang, saya mau tanya dulu, siapa yang anak-anak gelap? Angkat tangan. Enggak ada. Anak-anak terang angkat tangan. Kata bersama saya harus lebih cerdik lagi dari orang dunia. 2, 3. Katakan amin. Ulangi lagi, 2, 3. Saya harus lebih cerdik dari orang dunia. Kenapa? Karena mereka enggak punya Tuhan. Kita disertai Tuhan. Tidak ada yang amin. Bahkan Tuhan kita adalah Roh Allah, Roh Kudus yang menyertai kita adalah the creativity spirit, the excellent spirit, roh yang luar biasa. Nah, saya sedih kalau ada anak Tuhan bilang gini, Pastor Lukas kerjaanku sepi. Loh kenapa? Kalah bersaing. Loh saudara sekalian, kita ini sebetulnya yang disertai Tuhan. Kita jauh lebih daripada orang lain. Katakan amin. Satu jalan, sama-sama buka toko. Tapi toko Anda paling laris, itu namanya kemurahan Tuhan. Nah, tapi kalau toko Anda paling sepi, nah justru itu yang persoalan. Di antara banyak orang-orang yang kerja di satu perusahaan, namun saudara makin terus naik prestasi Anda, makin disukai oleh pimpinan Anda, dan Anda naik, itu namanya tanda orang yang disertai Tuhan. Katakan haleluya. Di antara para jomblo-jomblo yang lain, saudara akhirnya mendapatkan yang terbaik, itu namanya saudara orang yang dianugerahi Tuhan. Katakan amin. Di antara pelayanan-pelayanan yang lain, tapi pelayanan saudara makin berkembang, itu adalah karena Tuhan yang menyertai kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, saudara, jadi jangan salah ngerti. Yang dipuji Tuhan itu bukan soal ketidakjujurannya. Bukan berarti kemudian kita harus kalau gitu belajar tidak jujur kayak bendahara. No. Baca itu ayat dengan teliti. Yang dipuji adalah kecerdikannya. Dan yang saya mau mengajak saudara lihat, coba lihat ayat yang ke-9. Sekali lagi, coba lihat ya, ayat 9. Yesus bilang begini, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon atau uang yang tidak jujur. Uang itu sifatnya tidak kekal, tidak jujur. Sebentar ada di dompet orang lain, sebentar pindah ke dompet kita. Ya kan saudara tahu? Uang itu ada sayapnya, Amsal berkata, ya kan? Sebentar hinggap di dompet Anda, sebentar hinggap di dompet saya. Dan di dompet saya akhirnya cukup lama, sampai Tuhan datang kembali. Kira-kira begitulah. No, just joking ya. Nah lihat, ikatlah
persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi di sorga. Nah, saudara, jujur pada waktu dulu saya baru bertobat, saya nggak ngerti ayat ini apa. Akhirnya saya banyak bertanya pada hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan pun juga memberi penjelasan sama buletisasi. Sampai akhirnya saya diajari Tuhan. Nah, sekarang coba lihat ini ayat dalam terjemahan The Message Bible. Ya, di PowerPoint Anda ada dalam Lukas 16 ayat 9, ya. The Message bilang gini, I want you to be smart in the same way. Saya ingin Anda menjadi pintar dengan cara yang sama. Ya, yang dilihat adalah yang harus ditiru apa? Pintarnya, bukan tidak jujurnya. Katakan amin. Ya, terus apa? But for what is right. Tetapi untuk apa yang benar loh. Ya, bukan pinter, tapi ternyata pinter bobol kredit card orang. Nah, itu sama. Itu namanya masuk neraka gang buntu, Saudara ya. Using every advertise ya to stimulate you to creative survival. Nah, ini yang menarik. Ya, lihat. Menggunakan setiap kesulitan, tantangan untuk merangsang Anda. Untuk apa? To creative survival. Untuk bisa bertahan hidup secara kreatif. Ucapkan bersama saya, bertahan hidup secara kreatif. 2, 3. To concentrate your attention on the bare essential. Untuk memusatkan perhatian Anda pada hal-hal yang esensial, hal-hal yang penting. So you will really live and not completely just get by on good behavior. Ya, sehingga Anda akan hidup, benar-benar hidup dan tidak berpuas diri, hanya bertahan dengan perilaku yang baik. Saudara, itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah kreatif bertahan hidup. Ucapkan 2, 3, kreatif. Nah gini ya, coba lihat kemari. Dalam beberapa minggu-minggu ini, dalam acara YouTube channel kita, Bethany Miracle Center, saudara, di Mesbah Mujizat, Tuhan gerakkan saya beberapa hari ini banyak mengajar tentang akhir zaman. Nah rupanya kenapa? Karena sebetulnya topik akhir zaman sedang digandrungi, dicari oleh banyak orang. Terutama dalam konteks konten tentang masa kesusahan yang besar. Masa kelaparan, masa kesulitan. Kenapa? Gini, saudara, para ahli-ahli ekonomi sudah memprediksi. Ya, dalam nama Yesus Tuhan baik. Tepuk tangan dulu dong ya. Masa wajah pendeta ganteng ini tidak kelihatan ya kan? Harus kelihatan. Dalam nama Yesus, celing. Iya, oke. Ya, oke, puji Tuhan. Ya, nah, jadi lihat kemari saudaraku, ternyata begini. Sudah diprediksi ke depan ini, saudara, kegoncangan ekonomi akan semakin parah. Saudara, tingkat inflasi di negara-negara sudah semakin tinggi. Bahkan juga Anda mengerti bukan hanya kenaikan harga-harga bahan makanan, bahan bakar juga. Bahkan juga banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Dan saudaraku, di Indonesia, kami di Philadelphia, saya percaya di New York juga. Kami lagi kebanjiran orang-orang Indonesia yang akhirnya puji Tuhan dibuka Tuhan jalan, dapat visa ke Amerika, lalu berangkat sekeluarga. Ada yang suami istri dengan 3 anak. Itu tadi pagi aja kebaktian 2 kali. Paling tidak sudah ada 3-4 keluarga baru. Ya, belum lagi kemudian minggu lalu. Dan nanti dalam bulan ini saya sudah dikontak hampir ada 5 keluarga baru. Saudaraku, kenapa? Karena mereka gini, aduh Pastor Lukas, toko saya di Jakarta sudah sekian puluh tahun, akhirnya tutup bangkrut. Usaha saya bangkrut, kerjaan saya di layoff dan sebagainya. Saudara-saudara. Lalu orang berpikir bahwa Amerika adalah sebuah tempat untuk mereka memperbaiki hidup. Dalam nama Yesus, biar Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Katakan amin. Tapi hati-hati, negara ini pun juga sebenarnya saudaraku sedang dalam keadaan cukup riskan. Orang berkata tentang bubble ekonomik. Bubble kayak gelembung yang tiba-tiba bisa pop up, bisa meletus.
Dan Anda mengerti saudaraku, dengan harga-harga rumah, properti yang sudah tidak wajar, ya atau di mana-mana dan sebagainya. Saudara-saudara, mari kita tahu, tidak lama lagi kegoncangan akan terjadi. Saya tidak menakut-nakuti saudara. Tujuan kita belajar akhir zaman bukan untuk menakut-nakuti kita. Namun justru membuat kita makin bijaksana dan makin mempersiapkan diri. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Itu sebabnya kalau saudara mau lebih tahu lagi, Anda bisa nanti lihat di YouTube Bethany Miracle Center di Mesbah Mujizat, ada banyak. Saya mengajar, ada topik temanya kesusahan besar, kronologis akhir zaman, ada juga surga atau neraka, ada juga yaitu pemeliharaan Tuhan di akhir zaman, dan besok kita akan belajar Senin jam 7 malam waktu Jakarta atau jam 8 pagi waktu New York, itu adalah kebangkitan orang mati di akhir zaman. Ya, nanti firman Tuhan akan menjawab semua pertanyaan kita tentang orang mati, kapan bangkitnya, gimana dan sebagainya. Alkitab menjawab. Ya, saya harap saudara bisa ikut dan saya yakin akan jadi berkat karena yang kita pelajari adalah firman Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah, katakan amin saudara ya. Tapi saya berkata tentang kebangkitan orang mati, jangan cepat mau mati. Nggak ada yang amin, amin. Siapa percaya kalau mati ketemu Yesus langsung, angkat tangan. Ya, siapa mau mati besok? Nggak ada, saudara. Saya doakan panjang umur, amin saudaraku. Ya kan? Nah, tapi lihat kemarin saudaraku. Jadi kegoncangan terjadi. Saudara, kita harus belajar bisa kreatif bertahan hidup. Jadi dari ayat 9 ini, yang Tuhan mau ngomong ini, hey, di tengah kegoncangan, di tengah masalah, di tengah persaingan, di tengah manusia makin jahat, kita harus belajar bisa kreatif. Gimana kita bisa menjadi survivor yang kreatif. Dan Anda ngerti gini ya, bendahara ini memang tidak jujur. Memang dia dipecat, namun akhirnya ternyata dia itu dengan kecerdikannya bisa segera bertahan hidup. Saudara, saya sering nonton beberapa serial movie atau juga ada yang merupakan reality show. Orang-orang yang survive. Ada saya lihat gimana survive di tengah padang gurun. Gimana survive di tengah yaitu hutan tanpa ada apapun juga. Bahkan ada yang katanya ditelanjangi, ya lepas semua, cuman dibawain golok untuk bisa survive selama beberapa hari di tengah-tengah kondisi begitu. Bahkan ada juga tentang survive dari kriminal di Amerika ini. Saya nonton dan itu reality, semuanya fakta. Dan Anda tahu ada sampai orang bagaimana ketika dia buka toko laundry dan tiba-tiba ada yang masuk dan gebukin dia, gimana dia bisa survive dan sebagainya. Bahkan juga ada yang kerja di apartemen, saudara, ternyata ada orang-orang tua yang marah karena apartemennya ada masalah. Saudara, datang ke kantor apartemennya ngomong baik-baik, ternyata belum ada titik ketemu, langsung dia keluarkan pistolnya. Dan hanya jarak berapa meter ditembak, tapi akhirnya orang itu bisa survive. Yang nembak malah akhirnya mati karena jantung dan ditembak sama polisi. Saudara, nah gini belajar gini, saya tidak menakut-nakuti saudara, karena firman membawa damai bukan ketakutan, katakan amin. Tapi tetap kita harus belajar untuk survive itu gimana, secara kreatif. Yuk kita belajar 5 poin dari perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini. Cara kreatif bertahan hidup yang pertama adalah bisa mengantisipasi apa yang terjadi. Bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi. Saudara, hidup ini tak tentu. Nggak ada orang bisa prediksi apa yang pasti akan terjadi. Seandainya orang bisa prediksi apa yang pasti terjadi, saya yakin semua orang pasti menang saham dan menang judi. Loh, ya Pak ya. Tapi orang enggak bisa prediksi. Orang boleh menduga, oh ini bakal naik. Orang boleh sudah memprediksi ini bakal, tapi tetap ternyata seringkali kenyataannya berbeda. Nah, saudara sekalian, kita harus bisa mengantisipasi apa yang terjadi ke depan. Baik dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam gereja, pelayanan kita. Nah, bendahara ini ketika dia akhirnya ketahuan tidak jujur dan dipecat, Alkitab berkata, aku tahu apa yang aku harus lakukan. Nah, ini penting sekali. Ucapkan bersama saya harus tahu. 2, 3. Saudara, kita harus bisa mengantisipasi.
Kira-kira kalau terjadi kegoncangan ekonomi, apa yang terjadi? Nah, next, cara mengantisipasi apa yang akan terjadi. Andalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Saudara boleh punya perencanaan hebat, namun tanpa Tuhan semuanya bisa sia-sia. Katakan amin. Lihat saudaraku, orang-orang yang well prepare, tapi begitu tanpa Tuhan habis semua. Ada orang cerita sama saya, itu teman saya Pak, jago. Itu sampai lulusan ekonominya sudah benar-benar orang hebat, pinter. Tapi ternyata saudaraku, tanpa Tuhan habis semua. Jadi saudaraku, yang paling penting Anda harus antisipasi, andalkan Tuhan dalam segala keadaan. Andalkan Tuhan dalam keuanganmu, dalam pekerjaanmu, dalam pernikahan saudara, dalam masa depan Anda, dalam pelayanan saudara. Dan siap secara mental, fisik, dan keuangan. Gini ya, sekali lagi saya belajar jadi hamba Tuhan yang mendarat. Artinya enggak cuman sibuk sorga, tapi juga di dunia bagaimana kita well prepare. Saudara, kita harus siap mental. Dan Anda tahu ya, negara Jepang itu negara yang paling banyak mengalami gempa. Kenapa? Karena wilayahnya. Tapi yang menarik, mereka itu sudah mengantisipasi. Gedung-gedung pencakar langit yang ada di Tokyo, Jepang, itu sudah didesain kalau ada goncangan gempa, supaya bagaimana tidak roboh. Bahkan mereka itu sudah mengantisipasi kalau ada angin kencang, typhoon, itu arah gedungnya pun itu sampai ada diberi bagian supaya waktu angin bertiup itu enggak roboh karena ada bagian gedung yang diberi tempat untuk angin lewat. Saudara, mereka lebih siap. Kenapa? Mereka sudah mengantisipasi. Yesus berkata bahwa orang yang sudah bersiap akan menerima sedikit pukulan. Namun orang yang tidak siap akan menerima banyak pukulan alias KO. Saya berdoa dalam nama Yesus, saudara dan saya harus siap secara mental. Saudara, kalau hari ini apa yang ada padamu, suatu saat diambil, semuanya hilang, sudah siapkah mental Anda? Saudara, saya dengar ya, beberapa hari kemarin, ya eksekutif daripada bagian keuangan Bed Beyond ya, di New York loh, di Manhattan. Ya, karena banyak yang mau ditutup, banyak yang mau di layoff, nggak siap mental. Ngapain? Terjun bunuh diri dari apartemennya sekian lantai. Saudara, ke depan akan makin banyak orang yang nggak siap mental. Pandemik membuat banyak orang katanya sakit mental. Di antara 10 orang katanya minimal hampir 6 orang sakit mental. Di dalam nama Yesus di sini semua saudara sehat, nggak ada yang sakit mental. Karena apa? Kita tahu kita harus siap mental kita. Karena kita tahu segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Secara fisik juga harus siap. Secara keuangan juga. Saudara, makanya gini. Menghadapi masa-masa begini, saudara sekali lagi, jangan perbanyak hutang. Tapi justru kalau ada hutang, minta hikmat Tuhan, tetap cepat cicil, cepat tambahi supaya cepat bebas hutang. Percayalah, bebas hutang, leganya bukan main. Gak ada yang amin, amin. Bagi Anda yang masih punya mortgage rumah, ini saya cerita pada saudara, saya diajari oleh broker waktu awal tahun 2001 saya beli rumah di Philadelphia. Dan Anda tahu diberitahu gini, Pastor kamu mumpung di awal, kamu minta amortisasi schedule dari dari mortgage company-nya. Dan itu breakdown antara bunganya sama pokoknya, prinsipal sama bunga bahasa Inggrisnya apa? Ya, flower, saudara. Interestnya, saudara. Nah, Anda tahu, saudara, itu Anda akan kaget. Misalnya Anda beli rumah atau apartemen, nyicilnya tiap bulan $2.000 misalnya. Saudara bulan pertama Anda akan kaget. Pokoknya cuman paling $50. Sisanya $1.950. Itu adalah interestnya. Dan nanti tambah lama, ke tahun 360, tahun ke-30 baru kebalik. 1.550 itu adalah pokoknya dan interestnya cuma 50. Nah, kalau saudara cuma bayar minimum payment 30 tahun sekarang sampai sekarang, itu artinya nanti harga rumah Anda ditambah bunga selama 30 tahun, minimal 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Kalau Anda pikir aku akan jual untung besar, padahal kalau Anda hitung dengan bunganya enggak untung. Nah, kalau Anda mau segera tiap bulan selain $2.000, Anda lihat, bulan depan, bulan kedua,
pokoknya cuma $51. Ada berkat lebih, bayar prinsipal tambahan $51. Itu artinya bunga bulan kedua itu hilang. Anda tambah lagi, ada berkat return tax, daripada makan di luar, sekali makan $300, udah tetap makan di luar boleh, tapi agak hemat ikat pinggang. Saya tambahin $200 untuk prinsipal. Maka 4 bulan ke depan akan hilang bunganya. Dan Anda tahu akhirnya kalau Anda disiplin minimal tiap bulan Anda bayar minimum payment, nggak sampai bayar, tetap bayar. Tapi plus Anda tambahin prinsipalnya untuk bulan depannya. Itu Anda tertib gitu aja, itu berarti bukan 30 tahun, 15 tahun akan lunas. Tapi kalau ada tambah lebih lagi, maka 7 tahun, 6 tahun, atau 5 tahun akan cepat lunas. Dan oleh anugerah Tuhan, gereja BMC gedung di Philadelphia sudah debt free tidak sampai 7 tahun. Selain karena pertolongan Tuhan, tapi karena kita juga disiplin tambahin. Saudara, saya cerita sama saudara, waktu itu tiap bulan cicilan kita $20.000. Secara manusia, derdek saya. Do you know derdek? Ya, nervous juga. Iman seiman, tapi tiap bulan minimal 20.000. Belum gaji staff full timer, belum lagi pengeluaran insurans, belum lagi utility gedung dan sebagainya. Minimal 20.000 tiap bulan. Saya bilang dengan tim, ayo kita ikat pinggang dulu. Kalau ada berkat lebih, tambahin 5.000. 20.000 tambah 5.000. Ada berkat lebih tambah 10.000, tambahin 20.000 tambah 10.000. Puji Tuhan, harusnya 30 tahun baru bebas hutang. Tidak sampai 7 tahun sudah bebas hutang. Rumah juga prinsipnya sama. Oleh kemurahan Tuhan kami keluarga tidak nanggung hutang. Kenapa? Karena kami belajar antisipasi. Siapa menduga pandemik 2 tahun kemarin ini? Ternyata beberapa bulan gereja enggak boleh kebaktian. Kalau tiap bulan kami masih tetap bayar 20.000. Saudara, itu kan bahaya besar. Saya bersyukur kita tidak alami kegoncangan ekonomi, tapi makin Tuhan berkati. Kenapa? Karena kita sudah antisipasi. Jika ada apa-apa, kita siap. Termasuk saya sarankan saudara, sekali lagi saya bukan broker jual life insurance. Enggak. Tapi saudara, belilah asuransi jiwa. Saya udah tanya dengan beberapa teman yang akhirnya kalau enggak punya status pun imigrasi di Amerika, asal saudara punya paspor, masih bisa. Kenapa? Karena kita tak tentu, kita enggak tahu kita hidup kapan. Tiba-tiba kalau sampai mati, maaf kata ya. Saudara kalau sampai mati, untuk biaya kremasi atau penguburan saja, kita masa mau nyusahi orang lain. Gara-gara kita mati mendadak, enggak ada biaya. Tapi kalau kita sudah beli life insurance, minimal kalau sampai kita meninggal, saudara, apa yang terjadi? Keluar anggunannya, maka keluarga kita bisa dengan uang itu melunaskan sisa hutang rumah. Atau buat modal, ya, yang pasti jangan buat jalan-jalan ke Eropa dan ke Israel dulu. Kalau masih ada utang beresin dulu ya. Nah Anda tahu saudaraku, supaya apa? Supaya Anda siap. Dan sekarang life insurance saudaraku sudah lebih modern. Bukan hanya death benefit kalau mati baru keluar, tapi juga adalah apa? Adalah saving. Kalau kita panjang umur akan keluar dengan bunga-bunganya. Kayak nabung. Dan kabar baiknya, ini kan walaupun di YouTube nggak apa-apa, ini kan memang hukum Amerika. Kabar baiknya, Anda nabung di life insurance dan Anda dapat bunga-bunga keuntungan, tidak bayar pajak, tidak perlu bayar pajak, karena itu peraturan Amerika. Dan juga ada terminal illness-nya. Nggak minta kalau di tengah jalan tiba-tiba kita sakit parah, nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa makan sendiri, nggak bisa jalan sendiri, maka tiap bulan kita bisa dapat $5.000 untuk mengcover biaya hidup. Dan saudara, memang mengurangi anggunan kalau sampai kita meninggal. Tapi minimal anak Tuhan tidak hanya boleh beriman, tapi harus well prepare. Kita harus antisipasi apapun bisa terjadi tanpa kita duga. Saya mencintai saudara, sekali lagi, saudara harus benar-benar menjadi orang yang cerdas. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat perencanaan dengan baik, buat plan A, plan B, plan C, plan D. Kalau sampai plan A gagal, ngucap syukur masih ada plan B. Hidup ini, saudaraku, harus Anda bisa antisipasi apa yang terjadi. Saya mau pinginnya menikah umur 27. Ya, ternyata sudah 72 belum kawin-kawin. Ya, antisipasi dengan cara yang baik. Yang kedua, cara kreatif bertahan hidup bisa mempergunakan kesempatan dengan baik. Nah, bendahara ini dia bergerak cepat. Kata bersama saya, kata bergerak cepat. Menggunakan kesempatan yang ada. Saudara, lihat cara menggunakan kesempatan dengan baik itu apa?
gesit tetapi berhikmat. Saudara, dia langsung cepat datangi semua customer bosnya. Dan nanti kita belajar, dia tabur kebaikan, itu kan nabur kebaikan. Nah, saudaraku, mari kita belajar bahwa kita harus gerak cepat, maaf ya. Ada banyak orang itu terlalu banyak pertimbangan, banyak ketakutan, enggak berani begini, enggak berani gini, saudaraku. Saudara, kalau Anda mau main safe saja, boleh saja. Namun Anda tidak akan pernah bergerak kemana-mana. Ketika Anda tidak berani ambil keputusan, itu pun keputusan yang sedang kau ambil dan kau tidak akan mengalami kemajuan. Orang-orang yang maju, orang-orang pemenang adalah orang yang berani ambil resiko. Yang lain takut waktu lihat Goliat. Ayo lawan saya. Semua ketakutan. Daud ambil keputusan. Dia ambil resiko. Ya, Anda tahu ya, hidup ini penuh resiko. Daud cuma tahu jika Tuhan tolong saya melawan singa dan beruang, Tuhan juga pasti tolong saya hadapi Goliat. Saudara sekalian, Daud pikir, enggak apa-apa, life insurance sudah banyak dan juga toh masih bujangan. Kalau mati ya matilah. Ya, kira-kira begitu ya. Ini cuma, saudara, tapi yang sudah belajar bahwa mari kita berhikmat. Terus apa lagi? Bukan hanya menunggu tetapi menciptakan kesempatan. Ya, saya imani ya dalam nama Yesus. Jangan terus bermental hanya karyawan. Tidak ada yang amin. Jangan cuma tunggu kesempatan. Kapan saya bisa dapat kesempatan? Bisa punya restoran sendiri. Saya dapat kesempatan jadi orang kaya. Ternyata di survei, untuk cara cepat jadi orang kaya, pertama, lahirlah dari keluarga orang kaya. Kalau enggak lahir dari keluarga orang kaya, yang kedua, menikahlah dengan orang kaya. Kalau enggak ada yang mau menikah dengan orang kita, yang ketiga, carilah menantu orang kaya, saudara. Nah, saudaraku, ya. Jadi bukan hanya menunggu tapi menciptakan kesempatan, ya kan? Dan lihat orang-orang yang sukses di tengah-tengah goncangan ini adalah orang-orang yang bisa yaitu menciptakan kesempatan. Saya mendengar ada banyak kesaksian, ya kan, anak-anak Tuhan yang akhirnya nangkep yang dari Tuhan. Mereka dengan cepat dan bergerak tapi enggak ngawur ya. Ya, tapi dengan gerak cepat, tapi dengan sebuah kesempatan yang dari Tuhan, bam, hidupnya dahsyat dan ajaib. Lalu juga berani melakukan out of the box, di luar daripada apa yang kebanyakan orang lakukan. Saudara, ada pasangan suami istri muda di kota Surabaya. Dia cerita begini, saya di tengah-tengah goncangan pandemi, dia doa gimana caranya untuk bisa survive hidup. Tuhan kasih kreativitas. Toeng, Anda tahu, orang kan mau pesan makanan, dan yang namanya Gojek kan sudah dapat banyak. Dan biasanya satu kota kan. Dan dia tahu kan, orang itu kenal, oh kalau di ujung pandang apa yang enak? Ikan bakarnya. Apalagi coto Makassarnya. Ya, coto, bukan es, bukan soto, ya coto, ya kan. Dan itu namanya, nanti kalau Anda bilang, coto itu apa isinya? Bukan daging sapi, tapi daging capi. Ya kan, saya. Nah, Anda tahu saudara, apa yang terjadi saudaraku? Loh, kalau di Bandung enak apanya? Oh, enak wedang ronde Jalan Veteran, ya kan? Oh, enak ininya. Oh, kalau dari Surabaya apa yang namanya? Oh, rawonnya. Dari ini, saudaraku. Jadi dia ini dapat ide cemerlang. Di mana akhirnya dia posting kalau siapa mau pesan makanan dari seluruh daerah kota di Indonesia. Dan makanan yang lesat-lesat dijamin karena dia langsung bisa yang baik. Dan Anda tahu dia bisa akhirnya hubungan dengan orang-orang kota itu untuk belikan dan langsung kirim pesawat. Dan saudara yang diusahakan dalam pagi itu berangkat, lalu siang diterima di Surabaya, langsung diantar. Dan Anda tahu sekarang suami istri muda itu awalnya saudaraku memang berat. Tiap hari kerjanya di airport pagi-pagi saudaraku kayak orang gila. Dan awalnya cuma omsetnya kecil. Tapi hari ini omsetnya 1 bulan rata-rata sudah di atas 500 juta. Kayak beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, out of the box. New York ada banyak challenge. Tidak ada yang amin. Ya Pastor Lukas, pokoknya tiap hari ya begini Pastor Lukas. 1 jam cuman berapa New York sekarang? Ya kan? Loh saudara, mari kita belajar. Yang ketiga, cara kreatif bertahan hidup jangan merugikan orang lain. Nah ini paling penting. Jangan merugikan orang lain. Ayo ucapkan bersama saya, jangan merugikan orang lain. 2, 3. Bendahara ini sadar ia telah merugikan tuannya. Akibatnya dipecat. Saudara, kita boleh kreatif. Tapi tetap harus ada pagar pengamannya. Supaya tidak kebablas. Apa itu? Hidup takut
akan Tuhan. Kalau tidak, orang bisa menghalalkan segala macam cara untuk yang penting dapat duit. Dan itu akan mengerikan. Dan Anda harus tahu, saudaraku, kita belajar kelebihannya tapi juga kelemahannya daripada benar ini. Jangan merugikan orang lain. Kalau engkau merugikan orang lain, lihat, itu kesuksesan gak bertahan lama. Orang yang menabur yang buruk, tunggu saja tanggal mainnya. Sehebat apapun dia, sesukses apapun juga. Lihat, Alkitab berkata, menabur angin akan menuai apa? Badai, saudaraku. Menabur yang jelek, ketidakjujuran, menipu orang, dia akan menuai. Dan saya berkata sama saudara, hati-hati ya, sebagai hamba Tuhan, saya ngomong jujur. Saudara, uang jin, kalau dijadikan modal usaha, tetap akan dimakan setan. Tidak ada yang amin, saudara, amin? Ya kan? Ada anak-anak muda, waktu mau pulang Indonesia, ngemplang kredit card semua. Diambil cashnya, dibelikan barang-barang branded, kemudian dibawa pulang Indonesia dan berkata, saya jual di Indonesia. Saya bilang, kamu dengan modal gini mana bisa diberkati? Oh, enggak apa-apa, Tuhan ampuni kok. Pulang jebret, yang di sini semua ditinggal. Dan Anda tahu hutang kreditannya apa, pokoknya yang penting dia pulang bawa uang. Bawa sekian banyak iPad, bawa sekian banyak barang branded. Dan apa yang terjadi? Awalnya di Indonesia kayaknya oke. Oh, kayaknya luar biasa. Saya cuma bilang ini, Tuhan buat dia sadar. Saya nggak ngutuki, tapi saya doain. Ya, terus dia bilang ini, Pastor Lukas tolong doain berkati saya. Saya bilang, ya kalau kamu jujur ya kamu harus diberkati. Tapi ayo kamu jangan begitu. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Akhirnya kesuksesan itu cuma semu. Nggak lama hari ini, saudaraku, saya dengar keadaannya lebih parah daripada orang-orang yang lain. Hari ini, saudaraku, jangan rugikan orang lain. Cara tidak merugikan orang lain, jangan salah gunakan kepercayaan. Bendara ini menyalahgunakan kepercayaan. Saudara percaya, modal paling penting dalam hidup ini adalah kepercayaan. Ucapkan bersama saya, kepercayaan. 2, 3. Baik Anda percaya sama Tuhan, percaya sama orang lain, dan juga kita dipercaya oleh Tuhan, dan juga dipercaya oleh orang lain. Iya Pak ya? Saudara ayo, kalau saudara tidak percaya sama seorang teman Anda, dan biasa dia itu suka mencuri. Kalau tiba-tiba datang ke kamar Anda, apa yang Anda lakukan? Halo? Halo? Saudara, Anda akan awasi terus. Iya kan saudaraku? Kenapa? Ini jangan-jangan. Nah, saudaraku belajar untuk jangan salah gunakan kepercayaan. Lalu apalagi, jangan halalkan cara kotor demi keuntungan. Ya, saya tahu di New York yang lalu kan ada yang sampai investasi bodong. Sudahlah percaya. Nabur buruk akan nuai buruk. Saya tidak ngutuki, tapi tetap firman itu ya dan amin. Lebih baik kita hidup benar. Awalnya mungkin kayak biasa-biasa, tapi orang benar akan makin diberkati. Doangan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Tegas menolak godaan, ya kan? Kadang-kadang kita ini tergoda untuk nyuri, tergoda untuk kita buat bon palsu, tergoda untuk kita ini mungkin cheating. Dan di sini perlu ketegasan. Tegas dari siapa? Diri sendiri. Ada orang bisa tegas sama orang lain, bisa tegas sama setan. Kalau nengking setan itu sampai ampun, segera saya pergi. Kenapa? Kalau nengking tegasnya bukan. Tapi sama diri sendiri nggak pernah tegas. Ayo pegang dada masing-masing. Tegas sama diri sendiri. Saya udah pernah ngomong kan, kalau kita tidak keras dengan diri sendiri, hidup akan jadi keras buat kita. Namun kalau Anda keras dengan dirimu, maka hidup akan jadi lunak dan mudah. Karena engkau akan lihat Tuhan yang bekerja. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang keempat, cara kreatif bertahan hidup, belajarlah banyak keahlian. Learn many skill. Ini bendara memang cerdik dalam soal keuangan. Manajemen keuangan. Tapi parahnya apa? Mencangkul aku tidak mampu. Mengemis aku malu. Saudara, alias apa? Dia nggak punya keahlian yang lain. Cuman keahlian jadi bendara. Nah, dari sini belajar untuk kita kreatif bertahan hidup. Saudara, jangan cuman punya 1-2 keahlian. Belajarlah banyak keahlian. Kenapa? Bendahara ini menyesal ternyata ia hanya pandai akuntansi. Hanya pandai pembukuan. Tapi tidak bisa mencangkul, tidak bisa berladang. Tidak bisa punya keahlian-keahlian yang lain. Saudara, hari ini asal kita mau dan ditolong Tuhan, Tuhan bisa buat kita punya banyak keahlian. Kenapa? Karena kita sekarang sudah zamannya enak.
Sudah ada Mbah Google dan juga nenek YouTube. Saudara mau belajar apa aja? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Sampai mau belajar make up artis, ada nggak? Ada nggak? Ada, gratis semua. Sampai Anda mau belajar buat yang namanya elektronik apa, ada nggak? Banyak. Sampai mau mugar rumah, mau perbaiki kloset apa, ada nggak? Ada. Nah sekarang ini gini, saya dengan istri, kita bilang ini, kita harus belajar melatih diri kita dan orang lain untuk belajar punya keahlian baru. Keahlian, saudara jangan bilang gini, ya aku sudah tua, ya Pastor Lukas masih muda. Loh saudara, orang tua pun justru kalau dia mau belajar, bisa nggak? Bisa, nggak ada kata terlambat. Yang penting apa? Kita mau banyak mempelajari, menambah banyak keahlian. Dengan cara apa? Terus miliki semangat belajar. Ya kan? Miliki semangat belajar. Kata bersama saya, terus belajar. Keras, lebih keras, terus belajar. Kita boleh gagal jadi orang tua, namun bangkit belajar jadi orang tua yang baik, maka anak-anak kita akan diselamatkan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, amin. Kita mungkin pernah gagal jadi hamba Tuhan, tapi perbaiki, maka kita akan jadi sukses. Kata haleluya. Lalu pelajari keahlian baru yang berguna. Ya, keahlian baru yang berguna loh, jangan yang tidak berguna. Ya, saudara kenapa? Karena saudaraku di YouTube juga kalau Anda mau belajar hal yang tidak benar juga banyak, ya kan? Katanya ada teroris yang sampai mau belajar gimana caranya membuat bom panci dan sebagainya. Itu ada dan jelas sesuatu yang tidak baik. Dengan rendah hati belajar dari orang lain. Satu kali ada seorang anak wanita gadis. Dia itu saudara yatim piatu. Lalu dia ini dalam keadaan sangat-sangat miskin. Akhirnya dia diadopsi oleh satu keluarga sederhana. Keluarga itu adalah seorang nelayan. Maka anak kecil gadis ini diajar bagaimana cara menangkap ikan. Diajar bagaimana membuat perahu dari kayu. Dia belajar. Sampai satu saat saudaraku, akhirnya dia berkata, boleh enggak saya merantau ke kota lebih besar? Oh silakan. Di kota lebih besar, dia belajar pada seorang seniman. Ya, bagaimana cara menebang kayu, mengukir kayu jadi sebuah alat seni yang bagus. Bukan membuat tenda, membuat rumah. Dan juga, saudaraku, suatu saat dia belajar bagaimana menenun, saudaraku, membuat benang, membuat pakaian. Dan Anda tahu, suatu kali, dia juga belajar dari orang gimana cara bisa masak yang enak. Dan saudara, tiba-tiba satu hari, tempat di mana dia tinggal alami gempa yang sangat dahsyat. Orang banyak mati. Tapi Anda tahu yang hebat wanita ini. Di tengah gempa yang lain bingung. Dia ajari satu kotanya. Gimana cara tebang kayu yang baik di hutan. Dan kemudian bagaimana cara buat rumah. Lalu kemudian dia ajari gimana cara masak. Bagaimana dia bisa ngajari bagaimana cara menyulam, membuat kain supaya akhirnya bisa buat baju ganti mereka. Dia juga ajari bagaimana cara membuat kapal supaya akhirnya bisa memancing dan menangkap ikan. Dan akhirnya wanita ini saudaraku, akhirnya dikagumi oleh satu daerah itu. Dan akhirnya ada seorang pemuda ganteng dan juga seorang pemuda yang baik hati jatuh cinta dengan wanita ini. Lalu menikahlah mereka dan ternyata pemuda ini bahagia, wanita ini bahagia. Akhirnya itulah kisah akhirnya saudaraku. Apa makna story-nya? Kalau kita punya banyak keahlian, kita punya banyak pembelajaran, satu kali mungkin kita anggap apa gunanya, satu saat bisa kepake. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Loh, katakan amin. Amin, saudaraku. Loh, Tuhan tuh bisa buka banyak cara loh. Asal sudah belajar, ya kan? Makanya ketika engkau dididik Tuhan, lewati masa sulit, belajar, enggak apa-apa. Pendidikan, ya kan? Saudara, saya Memorial Day kemarin, Senin, sampai hari ini dan mungkin besok lanjut lagi, saya dengan istri akhirnya apa? Kita rumah sudah 10 tahun enggak pernah dicat. Mebel-mebel sudah tua, warnanya macam-macam, ada yang coklat, hitam. Gimana caranya kelihatan elegan, kelihatan modern, namun murah. Nah saudara, akhirnya kami dapat pengalaman, kami belajar, ternyata ada cat khusus yang ternyata murah. Satu kaleng kecil cuman berapa belas dolar. Dan itu ternyata mebel kita bisa cat. Jadi warna putih, tapi cuman modal ketekunan. Memang sekali jelek, terus ulang tunggu kering, ulang lagi sampai hasilnya bagus. Saudara,
apa yang terjadi? Istri saya bilang, kamu jangan cuma pandai bersolek, make up. Ayo kamu juga bisa gunakan cara itu untuk ngecat. Saya berdua ikut ngecat, saudaraku. Dan saya tahu istri saya bukan cuma jadi pembalap yang hebat hari ini, tukang cat yang hebat juga, saudara. Kami kerjasama, ya kan, dan wedding anniversary kami Jumat kemarin, ya, yang lain mungkin hanya pesta pora atau apa, kami sama-sama romantis ngecat rumah bersama, saudara. Anak-anak kami masih sekolah dan sebagainya kami kerjakan, dan hasilnya luar biasa. Nanti kalau sudah bagus, kami lagi selesaikan, finish touch up terakhir, kalau sudah nanti saya posting, Anda tahu, hanya modal uang sedikit, tapi hasilnya luar biasa. Dan sudah Anda tahu, gitu loh, namanya kita harus belajar kalian. Jangan cuma pendeta, yang penting saya bisa cuma tahu Alkitab. Belajar, jadi tukang bisa, ya toh, make up artis bisa. Loh, kadang-kadang saya bilang sama istri, cuman kayak gitu aja gampang, sini. Ya toh, saya buat alis matamu, ya toh, saya buat hasilnya lumayan, sudah gitu. Yang kelima, yang terakhir, gimana cara kreatif untuk bertahan hidup? Bangun hubungan baik dengan banyak orang. Saudara, bendahara yang tidak jujur ini, kesempatan itu dia nabur. Kamu punya utang berapa? 100 pikul gandum. Aku ringankan jadi 80. Kamu punya utang berapa? 100 tempayan minyak. Aku jadikan 50. Saudara, memang dia tidak jujur. Itu yang kita nggak boleh contoh. Namun yang menarik adalah apa? Dia tabur kebaikan. Dia bangun hubungan dengan memberi. Anda tahu, saudaraku, dia memberi kebaikan. Dan jelas orang-orang itu, wow, utang saya banyak diringankan, terima kasih. Dan ketika dia dipecat, maka orang-orang yang dia pernah tolong, akhirnya menolong dia, menampung dia di rumah. Dan minimal dia bisa survive hidup. Sudah dengar baik-baik, hidup ini tak tentu. Enggak ada yang menduga. Namun yang penting taburlah kebaikan. Dan jangan pernah lelah berbuat baik. Karena seringkali kita disakiti oleh orang-orang yang kita taburi. Jangan pernah berhenti. Kenapa? Karena Tuhan bisa beri tuaian. Justru bukan dari orang-orang yang pernah kita tolong. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita saat kita berbuat kebaikan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin, saudaraku. Saudara, saya masih ingat ketika dulu di Makassar dalam pengembalaan. Saudara, orang itu sampai ngomong gini, kamu itu loh, kok kayak orang gila. Kenapa? Kamu bela gereja bener-beneran. Dari gereja nggak punya gedung, lalu kamu usahakan, kamu juga korban, demikian sampai beberapa suku harta saya, tabungan, sampai perhiasan, sampai mobil saya jual untuk apa? Nabur untuk beli restoran. Restoran yang dijual besar, saudaraku di Makassar, kita beli buat gereja. Itu gedung sangat strategis, saudaraku, rebutan beberapa gereja. Tapi puji Tuhan kami berhasil, saya urus akhirnya berhasil. Bahkan akhirnya waktu tanda tangan masih sesisa 100 juta. Wow, kita bersuka cita. Tapi selesai nabur kebaikan, Anda tahu apa yang terjadi? Saya difitnah, dianggap mau berontak. Akhirnya saya diskorsing. Bahkan saya diturunkan tidak lagi jadi gembala. Memang diangkat jabatannya. Namun saudaraku sebetulnya itu kayak diturunkan. Saya disuruh menangani semua Betani, gereja Betani se-Sulawesi. Dan Anda tahu saudaraku, saya dipotong akses, tidak punya lagi akses keuangan di gereja lokal. Dan juga saudara, secara manusia. Sakitnya bukan main. Anda tahu sakitnya di mana? Bukan di sini saudara-saudara. Ya, Anda bisa bayangin saudaraku. Sampai wakil saya waktu itu, akhirnya dijadikan gembala. Malah pelitnya bukan main dengan saya. Sampai saya perjalanan misalnya ke Manado, dari Makassar ke Manado, gitu, naik pesawat. Kenapa pesawatnya terlalu mahal? Harus lebih murah lagi. Ya, sampai saya bilang, udahlah saya kemana-mana gak usah dibayar gereja. Saya berjalan sendiri. Dari mana duitmu? Kamu pasti korupsi ya? Loh, Tuhan Jehovah Jireh kok saya bilang. Anda tahu tadi, secara manusia, saya sudah kadang-kadang waktu itu sudah lewat di daerah Palu menuju ke Poso, ya kan, terpaksa naik bus, ya, busnya di sana itu luar biasa, saudara. Orang Indonesia kreatif sekali, benar-benar kreatif. Bus campur kambing, campur ayam. Loh ya, dan busnya terkadang itu masuk ke sungai. Kenapa? Jembatannya patah. Sungainya meluap, itu bus bisa masuk sungai. Jadi sambil kita ini naik suruh kursi, suruh angkat kaki. Kenapa? Kalau kaki kita di biasa begitu duduk, pasti kan basah. Jadi itu airnya sampai masuk ke dalam bus. Saya cuma gini, darah Yesus. Kalau sudah guling ya sudah berangkat, sudah ketemu Bapak di surga ya. Saudara, tapi apakah sia-sia? Beberapa teman saya bilang, bodoh kamu.
goblok kamu, dimanfaatin. Saya bilang, enggak. Apa yang saya tabur kebaikan, enggak pernah sia-sia. Siapa duga akhirnya justru di kota Philadelphia, Amerika, Tuhan percayakan sebuah gedung untuk ibadah. Saudara, janganlah menabur kebaikan. Buat baik. Kata bersama saya, terus rajin berbuat baik. 2, 3. Cara membangun hubungan baik, membangun hubungan dalam ketulusan. Udahlah, pokoknya tulus saja. Ya kan? Dibalas baik, puji Tuhan. Dibalas jahat, puji Tuhan. Pokoknya feel free aja. Ya kan? Terus apa lagi? Saling menghargai. Dan bukan memanfaatkan, tetapi membawa nilai lebih. Saat kita lakukan semua ini, kita akan bisa kreatif survive dari semua tantangan. Ke depan apa yang terjadi kita nggak tahu. Tapi yang pasti Alkitab berkata masa kesusahan besar akan terjadi. Apa yang sudah dinubuatkan Alkitab bisa kita doakan. Tapi tetap kalau itu yang harus terjadi, tetap terjadi. Tapi bagi orang percaya akan ada pembedaan. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, jadilah orang yang kreatif bertahan hidup. Dan cara kreatif bertahan hidup, 5 poin kita belajar dari bendara yang tidak jujur. Yang pertama, bisa mengantisipasi apa yang terjadi. Kita memang tidak tahu pasti apa yang bakal terjadi, tapi minimal orang yang melakukan persiapan akan menerima sedikit pukulan. Hari-hari ini ringankan keuangan Anda, beban keuangan apa yang terlalu berat, ringankan. Bila perlu, saudaraku, selama kita masih belum dalam levelnya, enggak usah gengsi-gengsi. Hidup ini murah, gengsinya yang mahal, ya kan? Ada orang ngotot maksa diri, ya toh, harus segera punya rumah, harus segera punya barang branded. Kalau sudah waktunya, Tuhan akan bawa, katakan amin. So. Tapi ada orang kadang-kadang maksa, ya toh, tas Hermes, ya gua tas Herman, ya toh, ya toh. Ya toh, ya. Nah, yang kedua bisa mempergunakan kesempatan dengan baik. Tuhan memberikan kesempatan, gunakan dengan baik. Yang ketiga, jangan merugikan orang lain. Karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Yang keempat, belajarlah banyak keahlian. Jangan cuma bisa akuntansi. Bendara ini cuma bisa akuntansi, tapi mencangkul nggak bisa. Ya, ini ada Pak Jarot, ya Pak Dokter Jarot, dia bisa banyak hal, ngelukis pun bisa, ya toh masak juga bisa, nggak tahu masak bisa nggak saudara ya? Ya, saya masih bisa masak. Yang kelima terakhir, bangun hubungan baik dengan banyak orang. Punya banyak teman itu luar biasa. Tapi ingat, prinsip pertemanan yang paling baik, jangan cari keuntungan, tapi justru kita memberi nilai lebih. Karena kalau saudara cuma mau untungnya saja, percaya teman-teman nyingkir semua. Allah kalau dia datang mesti utang, gitu. Allah kalau dia datang mesti minta tolong. Kalau sudah nggak, kalau dia datang mesti mau pindah apartemen, nanti kita minta tolong kita untuk ngangkat-ngangkat, gitu. Habis itu selesai itu kabur, gitu. Nanti kalau dia mau pindah apartemen muncul lagi, ya. Demikian model demikian tidak. Jenis-jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa, saudara. Siapa mau survive dalam setiap keadaan dan kreatif bertahan hidup. Yang mau angkat tangan saudara, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.